Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hartanti dengan NIM 21332044 dari kelompok 4 UAS Proyek Akhir Statistik dengan judul Pembelajaran Mata Kuliah Statistik Kelas A menggunakan metode Blended Learning di Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Padang dengan menghitung rumus rata-rata. Dengan disusun oleh Anglia Putri, Syarifah Mawaddah, Wulan Putri Kunanti, Yevni Sania Ulfa. Baiklah, yang pertama adalah saya dapat memahami materi dengan baik pada saat pembelajaran blended learning. Dengan jumlah responden 21. Cara menghitung rata-rata. 3 tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan tambah 2, tambah 2, tambah 3, dan tambah 4. Dengan jumlah 52. 52 dibagi banyak responden, yaitu 52 dibagi 21, sama dengan 2,47. Selanjutnya adalah rata-rata saya telah membaca materi di e-learning sebelum memulai pembelajaran. Dengan jumlah responden 21. Cara menghitung rata-rata menjumlahkan semua hasil responden, yaitu 62 dibagi 21, sama dengan 2,95. Yang ketiga adalah saya suka dosen menjelaskan daripada membaca materi di e-learning. Dengan jumlah responden 21, cara mencari rata-rata menjumlahkan hasil responden, yaitu 75 dibagi 21, sama dengan 3,57. Selanjutnya adalah saya menambah materi dari internet selalu yang diberikan dosen di e-learning saat pembelajaran blended learning. Berdasarkan tabel 04 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya yang menambah materi dari internet selain yang diberikan dosen di e-learning saat pembelajaran blended learning dengan rata-rata 2,95. Yang kelima adalah saya menambah materi dari internet selain yang diberikan dosen dalam pembelajaran blended learning. Dengan cara mencari rata-rata, 3 tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 4, sama dengan 69. Dibagi 21, sama dengan 3,28. Saya menambah materi dari sumber lain yang diberikan dosen pada pembelajaran blended learning. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya menambahkan materi dari sumber lain yang diberikan dosen untuk pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,28. Selanjutnya adalah saya menambah materi dari sumber lain dalam pembelajaran blended learning. Cara dengan hasil 66 dan rata-rata 3,14. Berdasarkan tabel 06 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya selalu mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran blended learning rata-rata yaitu 3,14. Selanjutnya
Saya hanya membaca materi yang diberikan dosen di e-learning dalam pembelajaran blended learning. Dengan responden 21, dengan jumlah 57 dibagi 21 sama dengan 2,71. Berdasarkan tabel 07 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya suka dosen memberikan tugas yang jelas saat pembelajaran blended learning dengan rata-rata 2,71. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yevni. Kepada Yevni dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi kami, yaitu yang ke-8. Saya mengerjakan tugas dalam pembelajaran blended learning. Seperti yang telah kita ketahui, mencari rata-rata yaitu dengan menjumlahkan semua responden yang jawabannya 2,80. Jadi di sini dapat diketahui distribusinya siswa yang memilih selalu ada 10 orang, sharing 10, jarang 1 dengan persentase 47,62%, untuk yang memilih 10 dan yang memilih jarang 4,76%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa statistik kelas A pada umumnya sering aktif dalam tugas kelompok pembelajaran blended learning dengan rata-rata 2,80. Selanjutnya, dosen memberikan tugas yang jelas saat pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,57 dan tabel distribusinya yang memilih selalu 13 orang, sering 8, jarang tidak ada, dengan persentase 61,90%, 38,10%. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya aktif dalam diskusi melalui rubrik dalam pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,57. Selanjutnya, aktif dalam tugas kelompok dalam pembelajaran blended learning dengan rata-rata 64, dengan total 64 orang dibagi respondennya yaitu 3,04, dengan frekuensi selalu ada 4 dengan presentasi 57,15%, sering 12 orang dengan persentase 42,85%. Jadi, berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya aktif dalam diskusi kelompok dalam pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,04. Selanjutnya, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas dalam pembelajaran blended learning dengan rata-rata 1,81 dengan frekuensi selalu 4 orang dengan persentase 19,04, sering 14 dengan persentase 66,66%, jarang ada 3 orang dengan persentase 14,30%. Jadi, dari tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya menjawab pertanyaan teman dalam diskusi melalui pembelajaran blended learning dengan rata-rata 1,81%. Selanjutnya, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas dalam pembelajaran blended learning. Rata-rata yang berhasil ditentukan di sini ialah 3,38% dengan frekuensi
selalu 16 orang dengan persentase 30,77%, sering 8 orang dengan persentase 61,54%, jarang dengan persentase 7,70%. Jadi, berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya mengerjakan kuis dalam pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,38%. Selanjutnya, menyalin tugas teman saat pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,04 dengan frekuensi sering 10 orang dengan persentase 47,62%, selalu 10 orang dengan persentase 47,62%, jarang 1 orang dengan persentase 4,76%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya suka mengerjakan kuis daripada mengerjakan tugas dalam pembelajaran blended learning dengan rata-rata 3,04. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Saudari Syarifah Mawaddah. Kepada Syarifah Mawaddah disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan rata-rata diskusi melalui rubrik. Saya aktif dalam diskusi melalui rubrik diskusi dalam pembelajaran blended learning dengan responden 21, total 70. Jadi hasil rata-rata 3,33. Tabel distribusi frekuensi mengakses halaman e-learning di laptop. Akses halaman e-learning di laptop selalu 5 orang, sering 2 orang, jarang 4 orang, tidak pernah 0, total 26 orang, dan hasil men 2,33. Dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya mengakses halaman di e-learning dengan rata-rata 2,23. Selanjutnya, rata-rata aktif diskusi kelompok. Responden 21. Saya aktif diskusi kelompok dalam pembelajaran blended learning dengan total 62 dan hasil rata-rata 2,95. Dan dijelaskan dalam tabel distribusi frekuensi mengakses halaman e-learning di mobile. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A umumnya mengakses halaman e-learning dengan rata-rata 2,9. Rata-rata menjawab pertanyaan dalam diskusi, responden 21 orang. Saya menjawab pertanyaan teman dalam diskusi melalui pelajaran blended learning dengan total 46. Dan jumlah rata-rata 46 dibagi 21 hasilnya 2,19. Dengan tabel distribusi frekuensi membeli paket data untuk keperluan kuliah. Yang selalu 5 orang dengan persen 63,81, yang sering 10 orang dengan persen 47,62, yang jarang 6 orang dengan persen 28,57, tidak pernah 0, total 21, dan mennya 2,19. Berdasarkan tabel, dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A pada umumnya membeli paket data untuk keperluan kuliah dengan rata-rata 2,19. Rata-rata suka belajar mandiri daripada diskusi, responden 21 orang. Saya lebih suka belajar mandiri daripada diskusi dalam pembelajaran blended learning, dengan total 69. Dengan jumlah rata-rata 69 dibagi 21, yaitu 3,28. Tabel distribusi frekuensi jaringan WiFi bagus. Selalu 1 orang dengan persen 4,75, sering 6 orang dengan persen 28,57, jarang 12 orang dengan persen 57,15, tidak pernah 2 orang dengan persen 9,53. Men 3,28. Berdasarkan tabel dapat dipahami mahasiswa statistik kelas 7 A pada umumnya frekuensi jaringan WiFi bagus dengan rata-rata 3,28.
Rata-rata mengerjakan kuis. Responden 21 orang. Saya mengerjakan kuis dalam pembelajaran blended learning dengan total 58. Dengan jumlah rata-rata 88 dibagi 21 hasilnya 2,76. Tabel distribusi frekuensi dengan blended learning menggunakan teknologi. Selalu 8 orang, sering 11 orang, jarang 2 orang, tidak pernah 0. Jadi total 21. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A pada umumnya dengan blended learning menggunakan teknologi dengan rata-rata 2,76. Rata-rata suka mengerjakan kuis daripada tugas. Saya suka mengerjakan kuis daripada mengerjakan tugas dalam pembelajaran blended learning. Dengan responden 21 orang, total 67. Dengan jumlah rata-rata 67 dibagi 21 hasilnya 3,19. Selanjutnya adalah tabel distribusi. Saya suka mengerjakan kuis daripada mengerjakan tugas dalam pembelajaran blended learning. Selalu 5 orang, sering 6 orang, jarang 10 orang, tidak pernah 0. Dengan total 21 orang. Dengan 3,19. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A umumnya dengan blended learning menggunakan teknologi dengan rata-rata 3,19. Baiklah, sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Wulan Putri Kunanti. Pada Wulan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang rata-rata menjawab kuis secara mandiri. Saya menjawab kuis secara mandiri melalui pembelajaran blended learning dengan total responden yaitu 21. Cara menghitung rata-ratanya yaitu saya menjawab kuis secara mandiri dengan jumlah semuanya 61 dibagi dengan total responden 21 dan dihasilkan 2,90. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi mampu membuat video presentasi. Dengan selalu F-nya 7, persennya 33,33%, sering 11 dengan persen 52,37%, jarang 3 dengan persen 14,30%, tidak pernah kosong, dan total 21 dengan persen 100%. Sehingga rata-rata yang diperoleh yaitu 2,90. Berdasarkan tabel 20 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A pada umumnya persentase frekuensi mampu membuat video presentasi dengan rata-rata 2,90 dan dengan persentase 52,37%. Selanjutnya yaitu rata-rata menjawab kuis diskusi bersama teman dengan total responden 21. Dan total saya suka di kuis langsung di kelas dibanding kuis di e-learning dalam pembelajaran blended learning yaitu 61. Dengan jumlah 61 dibagi 21 yaitu total responden dan rata-rata yang dapat yaitu 2,90. Tabel 21 saya suka kuis langsung di kelas dibanding kuis di e-learning dalam pembelajaran blended learning. Dengan frekuensi selalu yaitu 7 dan persen 34,61%, sering 11 dan persen 57,69%, jarang 2 dengan persen 7,70%, tidak pernah kosong, dan total 26 dengan persen 100%, sehingga rata-rata yang dapat yaitu 2,90. Berdasarkan tabel 21, dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A pada umumnya persentase 57,69% dan dengan rata-rata 2,90. Selanjutnya itu rata-rata kuis langsung di kelas dibandingkan kuis di e-learning dengan total responden yaitu
21. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Maaf, saya akan melanjutkan tentang rata-rata kuis langsung di kelas dibandingkan kuis di e-learning. Yaitu dengan total responden 21 dan jumlah dari saya menjawab kuis dengan diskusi bersama teman dalam pembelajaran blended learning yaitu 67. Cara menghitung rata-ratanya itu 67 dibagi 21 sama dengan 3,19. Tabel distribusi frekuensi ketika belajar luring menggunakan AC yang baik. Dengan frekuensi selalu yaitu 5, dengan persen 23,81%, sering 6, dengan persen 28,87%, dengan jarang 10, dan persen 47,62%, tidak pernah 0, dan total yaitu 21%, 21, dan persen 100%, dengan rata-rata 3,19. Berdasarkan tabel 22 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A pada umumnya persentase 47,62% dan rata-rata 3,19. Selanjutnya itu rata-rata mengoptimalkan mobil PON. Dengan total responden 21 dan total dari saya mengoptimalkan mobil PON selama pembelajaran blended learning yaitu 67. Cara mencari rata-rata yaitu 67 dibagi 21 sama dengan 3,19. Tabel distribusi frekuensi ruang kuliah dilengkapi LCD yang baik, yaitu frekuensi selalu 7 dan persen 33,33%. Sering 11 dengan persen 52,37%. Jarang 3 dengan persen 14,30%. Tidak pernah kosong dan total 21 dan persen 100%. Dengan rata-rata 3,19. Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami mahasiswa statistik kelas A pada umumnya persentase 52,37% dan rata-rata 3,19. Selanjutnya yaitu rata-rata menyediakan WiFi dengan total responden yaitu 21. Yaitu universitas menyediakan WiFi untuk pembelajaran blended learning dengan jumlahnya yaitu 77. Cara menghitung rata-ratanya itu 77 dibagi 21 sama dengan 3,66. Tabel distribusi frekuensinya yaitu selalu 15 dengan frekuensi dan 70 dan persen dengan 71,42%. Sering dengan frekuensi 5 dan persen 23,81%. Jarang 1 dan persen 4,76%. Tidak pernah kosong dengan rata-rata 3,66. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya mempunyai ruang kelas dengan penerangan yang cukup dan dengan rata-rata yaitu 3,66. Selanjutnya yaitu rata-rata menggunakan WiFi universitas. Dengan total responden 21, dengan saya menggunakan WiFi universitas pada kuliah blended learning, jumlahnya itu 63. Cara menghitung rata-ratanya yaitu 63 dibagi 21. Dan hasilnya yaitu 3,21.
dan tabel distribusi frekuensi, yaitu ruang selalu dengan frekuensi 8 dan persen 38,10%, sering dengan frekuensi 10 dan persen 17,62%, jarang dengan frekuensi 2 dan persen dengan 9,52%, tidak pernah 1 dan persen 4,76%. Berdasar dan rata-ratanya itu 3,29. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya sering mempunyai ruang kuliah yang bersih dengan persentase 38,10% dan rata-rata 3,29. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anglia Putri. Kepada Anglia Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang rata-rata membeli paket. Yaitu saya tetap membeli paket data untuk keperluan perkuliahan blended learning dengan responden 21 dan total 74. Cara menghitung rata-rata yaitu dengan cara 74 dibagi 21 sama dengan 3,52. Tabel distribusi frekuensi saya membeli paket data, yaitu yang selalu frekuensinya 13 dengan persentase 61,91%. Sering dengan frekuensi 6 dengan persentase 28,57%. Jarang frekuensinya yaitu 2 dengan persentase 9,52. Maka mendapatkan mean 352. Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya jarang yang hanya membaca buku yang ada di perpustakaan dengan memiliki rata-rata 3,52. Selanjutnya itu, rata-rata WiFi yang disediakan memiliki jaringan bagus. WiFi yang disediakan universitas mempunyai jaringan yang bagus saat pembelajaran blended learning dengan responden 21 dengan total 64. Cara menghitung rata-rata yaitu dengan 64 dibagi 21 sama dengan 3,4. Tabel 27, distribusi frekuensi, saya mencatat materi yang diberikan oleh dosen saat pembelajaran blended learning. Dengan selalu frekuensinya yaitu 6, persentasenya yaitu 28,57%. Sering 9 dengan persentase 42,85%. Jarang 6 dan persentasenya 28,58% dan mendapatkan mean 3,4. Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya sering mencatat materi yang diberikan oleh dosen dengan rata-rata 3,4. Selanjutnya yaitu rata-rata membuat PowerPoint dengan benar. Saya telah membuat PowerPoint dengan baik saat pembelajaran blended learning dengan responden 21 dan total 69. Cara menghitung rata-ratanya yaitu dengan membagikan total dengan responden dapat menghasilkan 3,28. Tabel 28, distribusi frekuensi, saya mengulang kembali materi yang diberikan di e-learning saat pembelajaran blended learning. Selalu frekuensinya 7 dan presentasinya 3,33%. Sering frekuensinya 13 dan presentasinya 61,91%. Jarang saat frekuensinya 1 dan presentasinya 4,76%. Maka mean yang dihasilkan yaitu 3,28. Berdasarkan tabel 28 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas A pada umumnya sering mengulang kembali materi yang diberikan di e-learning saat pembelajaran blended learning dengan memiliki rata-rata yaitu 3,28. Selanjutnya, rata-rata membuat video presentasi. Saya mencatat materi yang diberikan oleh dosen saat pembelajaran blended learning dengan responden 21 dan total 71. Cara menghitung rata-rata yaitu dengan 71 bagi 21 sama dengan 3,38. Tabel 29, distribusi frekuensi, saya mendownload materi yang ada di e-learning saat pelajaran blended learning. Selalu dengan